semua, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, dimanapun kita berada. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu, amin. Puji Tuhan, gak nyangka ya kita udah 1 bulan lebih kita ibadah dari rumah kita masing-masing, tapi itu tidak mengurangi sukacita setiap kita, amin. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita masuk lebih dalam, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Mari kita satu dalam doa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalaupun kami ada sampai saat ini. Kami percaya bukti nyata kasih-Mu bagi kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bapak biarlah Engkau mau pimpin ibadah online kami nih Tuhan. Siapapun Tuhan jemaat Tuhan yang mendengarkan pujian kami, firman Tuhan mereka dikuatkan, mereka dihiburkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pimpin sertai kami senantiasa Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Amin. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. Now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise.
is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Ooh.
Sungguh kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan tidak berubah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa berkati Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semua jemaat Kasih Tuhan, apa kabar? Saya senang sekali diberikan kesempatan untuk kembali sharing di home, dan tentunya kali ini dengan situasi yang cukup spesial di mana kita melakukan ibadah online di rumah masing-masing. Tapi saya percaya setiap firman Tuhan yang dibagikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan berhasil melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Setiap firman yang dibagikan akan menjadi benih dan akan menjadi sumber kekuatan dan pengharapan untuk kita semua. Haleluya. Waktu saya diberikan tema mengenai reconnecting dan waktu saya merenungkan tentang apa yang harus saya bagikan hari ini, waktu saya mendapatkan tema tentang reconnecting, saya tiba-tiba teringat dengan WiFi. Hari-hari ini WiFi menjadi sangat penting gitu ya. Dulu penting, tapi hari-hari ini menjadi lebih penting karena banyak di antara kita yang melakukan work from home, juga anak-anak juga sekolah dari rumah. Sempat kemarin waktu anak saya lagi ikut Zoom meeting di kelas dan lagi ada kuis, tiba-tiba WiFi-nya itu drop. Jadinya dia harus jadi dia keluar otomatis keluar dari Zoom meeting dengan guru dan teman-temannya. Kemudian anak saya berkata, "Mam, ini saya bisa diomelin sama guru nih, lagi kuis kok keluar seperti itu." Tapi saya bilang, "I cannot do anything, Mami nggak bisa ngapa-ngapain karena memang wifi-nya lagi drop gitu." Dan waktu saya mendapatkan kata reconnecting artinya terkonek kembali, terhubung kembali. Berarti ada situasi di mana pernah adanya putusnya connection itu sendiri, sehingga we need to reconnect. Kita harus tersambung kembali. Seperti smartphone yang kita gunain, kalau kita tersambung dengan 3G atau dengan Wi-Fi, maka kalau kita tersambung dengan the source of sumber daripada listrik, daripada connectionnya itu, maka kita bisa buka aplikasi-aplikasi yang lain. Kita jadi bisa melakukan hal yang lain melalui our smartphone gitu. Begitu pula saya percaya di dalam hidup kita, waktu kita terkonek dengan sumber kehidupan, dia adalah sumber dari segalanya. Tuhan yang kita sembah, Yesus itu adalah sumber daripada kekuatan, pengharapan, damai sejahtera. Dia sumber dari segala sesuatu. Waktu kita terhubung dengan Dia, maka hubungan kita dengan yang lain-lainnya akan baik-baik saja gitu. Hari-hari ini Tuhan seolah-olah kembalikan kita kembali ke banyak berada di rumah, kita banyak punya waktu untuk check and recheck keadaan kita, banyak punya waktu untuk merenungkan the essential gitu. Apa sih yang paling terutama di dalam hidup ini? Hubungan-hubungan mulai dikembalikan. Sebelum melakukan social distancing seperti ini, saya itu biasanya dinner with my children itu biasa Sabtu atau Minggu, yang pasti rutin. Hari-hari biasa belum tentu karena mungkin mereka ada les atau saya juga pergi ke kantor gitu. Tetapi hari-hari ini semua kembali ke meja makan, malam-malam kita bisa dinner together every day. Seolah-olah waktu-waktu ini saya juga pergunakan banyak untuk merenungkan apa sih yang biasanya saya kejar, apa sih yang saya kejar hari-hari ini, dan seolah-olah Tuhan kembalikan. Ini waktunya di mana kita mengecek kondisi kita, situasi kita. Ya, seperti kalau wifi lagi ngedrop gitu ya di rumah, biasanya kita akan reset gitu ya, kita akan restart. Kalau kita punya phone juga biasanya ngehang, muter-muter, nggak bisa diapa-apain lagi, kita restart the button. Ini waktu yang tepat untuk kita menggunakan waktu-waktu ini untuk kembali mereset gitu ya, our priority, untuk berpikir merestart apa yang harus kita restart, dan mereset apa yang sudah kita jalani dan apa yang perlu kita rubah.
dan mengatur ulang kembali our priority. Saya ajak kita buka firman Tuhan langsung di dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, di situ firman Tuhan berkata, Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Saya percaya waktu Tuhan bertanya di manakah engkau, bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana Adam. Karena Tuhan sungguh mengerti di mana posisi Adam hari itu, dan Tuhan tahu bahwa dia sudah melakukan dosa. Kecenderungan daripada setiap manusia waktu melakukan dosa adalah mereka berusaha bersembunyi karena mereka malu dan takut untuk mendekat kepada Tuhan. Hari-hari ini betapa pentingnya saudara dan saya untuk tahu di mana sih posisinya kita hari ini, kondisi kita bagaimana. Karena untuk kita mencapai satu tujuan, kita harus tahu posisi kita ini sekarang sedang ada di mana. Untuk kita masuk di dalam, kalau kita mau pergi kemana gitu, kita harus tahu di mana sih posisi kita sekarang dan kemana kita harus pergi, kemana kita harus berjalan. Saya pernah pergi dengan teman saya, kita mau pergi makan, teman saya ulang tahun, kemudian saya tersesat gitu ya. Tersesatnya nggak jauh-jauh di Jakarta. Kita mau makan di sebuah restoran di daerah pusat. Kita udah pakai Waze tapi tetap nggak bisa ketemu. Sampai akhirnya saya harus telepon suami saya. Saya bilang, tolong saya tersesat. Ini kita harus kemana? Hotelnya tuh saya mau pergi ke sini gitu. Saya ingat pertama kali suami saya bertanya sama saya, posisinya di mana gitu. Di sebelah kiri ada apa? Di sebelah kanan ada apa gitu. Dan saya sebutkan di kiri saya gedung ini, kanan saya gedung ini. Karena kalau saya tidak memberitahu posisi saya sama dia tidak bisa membawa saya keluar dari jalan yang salah itu dan masuk ke jalan yang benar. Begitu pula Tuhan bertanya kepada kita hari-hari ini, di manakah engkau? Ini waktu yang sangat tepat untuk kita merecek di mana sih posisi gua hari-hari ini, di mana sih posisi kita, knowing where we are right now. Saya pernah pergi makan dengan anak saya, Darylin, kemudian dia suka bawa tas waktu itu, dan waktu dia keluar dari restoran sama saya melihat tas dia ketinggalan, dia nggak ngeh. Kemudian saya ingat, saya panggil dia, saya bilang, "Di mana tas kamu?" Gitu ya. Saya bertanya sama dia bukan karena saya tidak tahu di mana tasnya, tapi karena saya tahu dia mau meninggalkan restoran tanpa tasnya dia. Karena itu saya bertanya, saya menyuruh dia untuk merecek kembali keadaan dia. Dan hari-hari ini kita tahu bahwa setiap kita Tuhan ciptakan dengan sebuah tujuan, dengan sebuah purpose. Kita berada di dalam sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita bilang tentang panggilan Tuhan untuk setiap kita, yang pasti masing-masing dari kita dipanggil dengan spesifik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi mungkin kalau kita pikir, oke, panggilan Tuhan itu apa ya? Kalau kita pikir terlalu jauh, seringkali kita bingung, kita takut, kita nggak ngerti apa sih gitu ya. Tapi saya mungkin bisa simplify ini, dan semoga saudara bisa lebih mengerti dengan mudah bahwa panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya adalah waktu kita melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara dan saya pada saat ini juga, dan kita taat melakukannya. Mungkin kita melakukannya hanya tiny step, sebuah langkah sederhana dari sebuah ketaatan yang tidak kita mengerti hari ini. Tetapi waktu kita mulai melakukannya, kita sedang melakukan bagian demi bagian dari sebuah perjalanan di dalam panggilan kita. Waktu kita melakukannya untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, dan dengan segenap hati kita. Mungkin ada di antara saudara yang sebagai ibu rumah tangga yang mungkin berpikir, saya tuh ibu rumah tangga, apa ya panggilan saya gitu, apa sih panggilan hidup saya gitu. Tetapi apa yang saudara lakukan setiap hari dari hal-hal yang sederhana, apa yang Tuhan taruh, apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara waktu saudara lakukan, mungkin hanya masak untuk anak-anak, mungkin hanya memberesi rumah, tapi waktu saudara melakukan dan hidup di dalam sebuah perjalanan, di dalam panggilan Tuhan, di mana saudara akan menjadi
berkat untuk anak-anak saudara, untuk suami saudara, dan untuk orang-orang yang ada di sekitar saudara. Bagaimana kita melakukan apa yang ada di dalam tangan kita. Bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan percayakan ada di tangan kita. Bukan dari apa yang tidak kita punya. Sebuah langkah yang sederhana. Karena itu firman Tuhan berkata, firman Tuhan pelita bagi kita. Bagi setiap langkah kita, bagi kaki kita. Kenapa Tuhan tidak pakai kata lampu? Pijar, lampu sorot, lampu yang terang benderang yang bisa menerangi perjalanan secara jauh gitu ya, yang menyorot dengan sangat jauh. Kenapa bicara tentang pelita yang hanya bisa memperlihatkan beberapa step ke depan? Karena kalau kita tahu terlalu jauh, kita tidak akan bisa menanggungnya. Tuhan berkata kesusahan satu hari untuk satu hari. Kasih karunia Tuhan selalu baru bagi kita setiap hari. Ada sufficient grace, kasih karunia yang cukup untuk kita memulai setiap hari bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan juga mengajarkan kita tentang setiap langkah, step by step yang lahir dari sebuah ketaatan di dalam sebuah perjalanan, di dalam memenuhi panggilan Tuhan, di dalam kehidupan kita untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dan menjadi murid-muridnya Tuhan. Haleluya. Saya ajak kita buka ini firman. Saya nggak banyak-banyak hari ini, saya buka 2 firman. Hari ini firman yang terakhir di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25. Saya nanti saudara bisa baca sendiri di rumah. Saya hanya akan membaca beberapa cuplikan dari ayat-ayat supaya waktunya keburu ya. Saya akan baca nanti langsung di ayat ketiga. Di sini diceritakan bahwa Daud beserta dengan pengikutnya, para tentara itu, ya pasukan gitu lah ya, bukan tentara. Orang-orang yang mengikuti Daud ada 600 orang. Ya, dan mereka itu habis pergi berperang. Dan kemudian mereka pulang ke Ziklag. Di Ziklag ini ada keluarga mereka, ada tempat tinggal mereka, ada rumah mereka. Saya bayangin di dalam peperangan, sesudah habis perang pasti terjadi mereka merasakan capek gitu, mereka merasakan letih ya. Sama seperti kalau saudara pergi beberapa hari, saudara kepengen banget pulang lihat keluarga, home sweet home, hanya kepengen tidur di ranjang saudara gitu ya, nyaman, kepengen mandi. Mungkin ada yang saudara pernah ngalami pergi siang sore, aduh lengket banget. Mandi itu salah satu yang bisa kita lakukan untuk recharge energi gitu. Saya ngebayangin, karena waktu kita membaca firman Tuhan, kita harus merenungkan firman itu. Jadi saya bayangin keadaan Daud dan pengikutnya pada hari itu. Sesudah mereka berperang, mereka mungkin kelaparan, mereka letih, mereka capek, mereka kepengen ketemu keluarga, mereka kepengen ketemu anak-anak, mereka pengen ada di rumah mereka. Tetapi di ayat ketiga, firman Tuhan berkata, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Jadi waktu mereka sampai kepada kota di mana rumah mereka ada, di Ziklag, mereka dapati kota mereka sedang terbakar. Dan didapati bahkan istri-istri mereka dan anak-anak mereka, keluarga mereka ditawan dan dibawa pergi oleh orang Amalek yang menyerang kota itu. Saya bisa bayangin ya betapa hancurnya hati mereka, sehingga di ayat keempat dikatakan, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Ya, jadi mereka nangis dengan sekuat tenaga sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saya bayangkan keadaannya, keadaan yang sangat tidak enak pada saat itu. Dan kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan, saya lompat ke ayat ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bukan hanya dia lagi letih, lagi lesu ya, bukan hanya dia down, tetapi rakyat sangat kecewa. Rakyat tawar hati, para pengikutnya menjadi marah dan ingin melempari Daud dengan batu, ingin membunuh Daud.
Pada saat itu firman Tuhan mencatat Daud merasa sangat terjepit. Dan di sini situasi yang saya bayangin, situasi yang bisa membuat Daud terputus connection-nya dengan Tuhan. Ada banyak hal di dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin kita mengalami hal-hal atau situasi yang membuat kita terputus koneksinya. Seperti yang tadi saya cerita, wifi yang tiba-tiba ngedrop gitu ya, yang tiba-tiba terputus. Karena apa? Mungkin karena adanya dosa yang membuat kita tidak berani mendekat kepada Tuhan, membuat kita takut dan bersembunyi, sehingga terputusnya hubungan itu dengan Tuhan. Atau bisa juga karena kita letih, kita capek, terlalu sibuk, prioritas yang terbolak-balik. Atau bisa juga karena waktu kita ada di dalam masa penantian, waiting season, di mana kita sedang menunggu janji Tuhan tetapi kita belum melihatnya. Maka tawar hati, kekecewaan muncul dan mengakibatkan putusnya rasa connection, putusnya hubungan itu dengan Tuhan. Atau bisa juga dengan tekanan, masalah. Atau pernahkah saudara mengalami keadaan yang mendesak, masalah yang tiba-tiba muncul, panik gitu ya, keadaan yang panik. Saudara tidak sempat lagi berdoa, saudara tidak sempat lagi bertanya kepada Tuhan, saudara langsung mengambil keputusan in the heat of moment, dan kita menyesali keputusan itu. Ada momen-momen di dalam kehidupan kita mungkin kita melakukan, ada hal-hal dari luar ataupun dari dalam yang membuat kita bisa terputus hubungan kita dengan Tuhan. Kita mulai malas baca Alkitab, kita mulai malas berdoa karena ada banyak hal yang terjadi. Tetapi di sini saudara bisa garis bawahi di ayat ke-6. Dikatakan tetapi semua yang Daud alami itu, proses, problem, masalah, tekanan yang dia alami. Di ayat ke-6 dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia menguatkan kembali. Dia sempat kecewa, dia sempat sedih, dia sempat menangis sampai tidak kuat lagi untuk menangis. Tetapi dia menguatkan kembali kepercayaannya kepada Tuhan. Dia reconnect sama Tuhan. Dia hubungkan kembali, dia reconnect dengan Tuhan yang dia sembah. Ada connection yang terhubung kembali. Saya bayangkan Daud mengambil pause, mengambil waktu jeda, dan dia menghubungkan kembali. Dia tertuju kembali kepada Tuhan. Yang tadinya sempat melihat kepada setiap masalah, dia mulai melatih, mulai memfokuskan mata dia kembali kepada Tuhan, reconnect sama Tuhan. Dan kemudian ayat firman Tuhan di ayat ke-8 dikatakan seperti ini. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, Tuhan menjawab Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud memakai situasi yang membuat dia tertekan. Respon seseorang menjadi sangat penting. Pengikut Daud mengalami hal yang sama, tetapi mereka punya respon yang pahit. Mereka pahit dan tawar hati dan ingin membunuh Daud. Daud mengalami situasi yang sama ditambah dengan tekanan orang-orang yang mau membunuh dia. Tetapi respon ini yang membedakan antara Daud dengan para pengikutnya. Daud memutuskan untuk kembali mencari Tuhan. Daud memutuskan untuk kembali reconnect dengan Tuhan yang dia percayai. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan dia. Firman Tuhan berkata, tidak kekurangan sesuatu yang baik orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Tidak pernah Tuhan permalukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan waktu Daud bertanya, Tuhan memberitahukan dia. Singkat cerita, waktu Daud sedang berjalan di dalam sebuah perjalanan ingin mencari gerombolan orang-orang Amalek yang menawan para istri dan anak-anak mereka. Di tengah jalan mereka bertemu dengan satu orang. Dikatakan di tengah padang dia bertemu dengan satu orang yang sudah 3 hari tidak makan dan minum. Begitu kelaparan dan haus, begitu lemahnya orang ini. Dan kemudian Daud menolong orang ini tanpa dia tahu siapakah orang ini.
Ya, kemudian dia memberikan makan. Firman Tuhan berkata dia memberikan minum. Sesudah dia memberikan makan dan minum, baru berkata dan bertanyalah Daud kepada orang ini, budak siapakah engkau? Mau kemanakah engkau? Ya, kemudian budak ini berkata, aku ini budak orang Amalek. Karena aku sakit, aku ditinggalin di jalan. Itu ya, saya sampai baca, kejam banget gitu ya. Orang udah sakit, budaknya ditinggalin di jalan biar sekalian mati gitu ya. Tetapi Daud menolong orang ini. Dan ternyata orang ini adalah budak dari orang Amalek yang menyerang kota Daud dan menawan para istri dan para anaknya Daud. Dan kemudian Daud berkata kepada orang ini, kemana aku dapat mengejar para gerombolan itu? Dan orang inilah yang memberitahukan Daud kemana Daud harus mengejar pasukan daripada orang-orang Amalek itu. Waktu saya baca cerita ini, saya tahu, saya belajar bahwa waktu seseorang terkonek dengan Tuhan, waktu kita reconnect, waktu kita punya connection dengan Tuhan, waktu kita tersambung dengan Dia, maka kita akan mampu untuk mengambil keputusan pada waktu yang tepat, keputusan yang tepat, melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan pada waktu yang tepat. Pada waktu itu kalau kita bayangkan, kalau kita berpikir, Daud sedang membutuhkan pertolongan. Daud sedang ada di dalam sebuah masalah. Masalah yang sangat besar, lebih besar daripada orang yang tidak makan dan minum selama 3 hari. Karena Daud ingin dibunuh dan Daud sedang mencari mencari istri dan anaknya yang dijadikan tawanan. Kalau dia terlambat mungkin anak dan istri sudah dibunuh seperti itu. Tetapi seringkali waktu kita ada di dalam posisi di mana kita membutuhkan pertolongan, Tuhan kirim orang-orang untuk kita tolong pada saat kita membutuhkan pertolongan. Waktu kita sedang berada di dalam satu season in our life di mana kita butuh pertolongan, Tuhan izinkan ada orang-orang yang butuh pertolongan datang kepada kita. Dan di situ adalah cara Tuhan untuk membuat kita menjadi terang. Dan itu cara Tuhan untuk menolong kita. Saya baca cerita ini, saya bilang Tuhan dahsyat. Kenapa Daud disebut a man whose heart beat to my heart di dalam terjemahan The Message. Dikatakan dalam Alkitab dia orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud melakukan dosa, dia melakukan banyak kesalahan. Tetapi respon apa yang dia lakukan sesudah dia melakukan dosa, ternyata itu yang diperhitungkan juga oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan sesudah kita berdoa, ternyata tidak menjadi kalah penting daripada doa itu sendiri. Respon daripada apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh kita, diperhitungkan oleh Tuhan. Dan saya percaya waktu kita terhubung, firman Tuhan berkata dia adalah roti hidup, dia adalah air hidup. Waktu kita makan dan minum dari air hidup itu, maka kita tidak akan lapar dan haus lagi. Dari kehidupan kita akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Waktu kita terhubung dengan Tuhan, maka akan ada keputusan-keputusan, ada hikmat yang datangnya dari Tuhan, yang turun untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Waktu koneksi kita dengan Tuhan baik, maka akan baik pula koneksi kita dengan sesama kita. Waktu kita baca berikutnya, setelah Daud berhasil mengambil kembali istri dan anak-anak mereka tanpa kekurangan suatu apapun, bahkan Daud berhasil menjarah. Dikatakan dalam firman Tuhan, kalau nanti saudara bisa baca, jarahan Daud mendapatkan berkat, bahkan jarahan untuk mereka bawa pulang. Kalau saudara baca di dalam perjalanan Daud mengejar gerombolan itu, Daud membawa 600 orang. Dan karena perjalanan yang cukup jauh dan memang sudah melelahkan karena mereka habis berperang, ada 200 orang yang tidak mampu lagi untuk berjalan dan mereka harus diam dan beristirahat. Dan hanya 400 orang yang pergi dengan Daud untuk berperang dengan orang Amalek dan merebut kembali istri dan para anak-anak. Dikatakan waktu mereka berhasil mengambil jarahan, orang-orang dari 400 orang itu berkata seperti ini sama Daud,
nanti semua jarahan ini tidak usah kita bagi kepada 200 orang yang tidak ikut berperang. Biar kita kembalikan istri dan anak-anaknya saja. Gak usah kita kasih, gak usah kita bagi jarahan itu. Mereka gak ikut berperang, mereka kan hanya duduk gitu ya. Mereka kecapean gak jadi pergi berperang gitu ya. Tetapi inilah respon Daud. Daud berkata seperti ini. Janganlah kita berbuat demikian dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Terus saya baca ini, wow. Reconnect-nya Daud dengan Tuhan. Keputusannya Daud untuk kembali melihat kepada Tuhan. Untuk kembali mata yang tertuju dan bertanya kepada Tuhan di tengah-tengah keputusasaannya. Menghasilkan keputusan-keputusan yang berkenan di hadapan Tuhan. Menghasilkan sebuah keputusan-keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Dan melakukan sebuah perjalanan di dalam panggilan Tuhan. Dan waktu saya baca ini, saya bilang Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau hari-hari ini saudara di dalam kondisi di mana saudara sedang membutuhkan pertolongan, tetapi malah ada orang-orang di sekitar saudara yang datang meminta pertolongan. Inilah waktunya di mana saudara untuk dapat memilih untuk melakukan apa yang saudara harus lakukan. Bagaimana saudara dapat menolong di tengah-tengah masalah mungkin yang sedang membebani saudara. Dan percaya bahwa Tuhan Allah yang tidak pernah berhutang, rencananya tidak pernah gagal, dan tidak ada rencana Tuhan bisa gagal dalam kehidupan saudara dan saya, karena Dia Allah yang tidak pernah berdusta, firman-Nya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini merasa takut dalam keadaan yang sedang tidak menentu seperti ini, kita mungkin mengalami musim yang up and down. Ada musim yang baik, ada juga musim yang kelihatannya tidak baik seperti saat ini. Tetapi saudara harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara berjalan sendirian. Dia adalah gembala yang baik. Setiap musim di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lebih daripada cukup untuk kita tahu bahwa Tuhan ada di setiap musim dalam hidup kita. Waktu murid-murid berada di dalam kapal dan Tuhan Yesus tertidur pada saat itu dan badai datang, air masuk ke dalam perahu dan murid-murid menjadi sangat ketakutan dan panik. Firman Tuhan mencatat murid-murid membangunkan Tuhan dan berkata, Tuhan, apakah Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Dan ini yang Tuhan katakan, hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu begitu takut? Waktu saya baca firman ini, saya tahu mengapa Tuhan berkata, mengapa engkau takut? Karena Tuhan ada di kapal yang sama dengan murid-muridnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kapal itu barang sedetik pun. Tuhan ada di dalam kapal yang sama di tengah-tengah badai. Tuhan juga ada di dalam kapal yang sama, kapal kehidupan yang sama, bersama dengan saudara dan saya hari ini. Dia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan waktu kita ada di tengah badai, seringkali kita meminta Tuhan, biar badai ini dilalukan gitu dalam kehidupan kita. Tetapi ada momen di dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan tidak berhentikan badai itu langsung begitu saja. Tetapi Dia masuk ke dalam badai yang sama bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel, Allah beserta kita. Dia Allah yang menemani kita di tengah badai. Dan kenapa Dia izinkan itu? Waktu murid-murid sedang berada di dalam kapal, sedang badai, di waktu yang berbeda, mereka begitu ketakutan. Pada tengah malam Tuhan berjalan di atas air mendekat kepada kapal murid-murid. Tuhan tidak langsung memberhentikan badai. Petrus berkata, Tuhan, kalau itu Tuhan, suruh aku berjalan ke arahmu. Pada saat itu Tuhan bisa memberhentikan badai, tetapi Tuhan tidak berhentikan. Kenapa? Tuhan malah berkata, come, datanglah. Tuhan tidak memberhentikan badai, tapi Tuhan memberikan firman-Nya. Tuhan berkata, come. Dan Petrus keluar, bukan hanya berjalan di atas air, tetapi dia berjalan di atas setiap firman yang dikatakan oleh Tuhan. Dan hidup kita ada di atas setiap firman yang tidak bisa digoncangkan. Bukan karena apa yang kita rasakan, bukan karena apa yang kita pikirkan, tetapi hidup kita ada di atas setiap firman yang dikatakan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak langsung memberhentikan badai pada saat itu, karena Tuhan ingin membuktikan bahwa firman-Nya, bahwa kuasa-Nya, bahwa kasih-Nya, kasih karunia-Nya lebih kuat, more powerful daripada badai itu sendiri.
His word is more powerful than the storm itself. Seringkali Tuhan bawa kita untuk mengalami supaya kita tahu bahwa firman itu lebih kuat. Janjinya setia. Dia the promise keeper, Allah yang memegang janjinya, Allah yang setia. Dia Bapa yang mengasihi kita, sehingga pada saat kita keluar dari badai, kita tahu bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. We become stronger dari sebelumnya. Haleluya. Mari saya ajak kita untuk menutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah yang setia. Tuhan, di setiap musim dalam kehidupan kami percaya Engkau Allah yang memegang kendali. Tuhan, ajar setiap kami di masa-masa seperti ini untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan, untuk kami mericek keadaan kami, di manakah posisi kami pada saat ini. Dan kami mau Tuhan untuk spend more time with you. Kami mau baca firman Tuhan hari-hari ini. Kami mau merenungkan firman itu. Karena kami percaya melalui situasi seperti ini, Tuhan sedang mengajarkan kami sesuatu. Tuhan sedang ingin menyampaikan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau gembala kami yang baik. Takkan kekurangan kami. Tuhan, Engkau Allah yang akan menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Tuhan, terima kasih tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Kami melewati setiap lembah kekelaman bersama dengan Tuhan, sebab Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan yang menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para lawan kami. Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru. Tuhan memberikan kami pengharapan yang baru. Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan setiap kami yang saat ini sedang sakit di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang sama. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Firman-Mu ya dan amin. Kami boleh berada di dalam dunia yang bisa digoncangkan, tapi kami mau hari ini berdiri di atas setiap firman yang tidak tergoncangkan. Kami mau memiliki respon dari setiap firman yang kami renungkan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sederhana. Ada banyak hal mungkin kami tidak mengerti, tapi hari-hari ini kami mau belajar untuk mempercayai Tuhan. Di tengah-tengah masa transisi, di tengah-tengah masa the season of change ini Tuhan, kami mau melatih mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Dan berikan kami wisdom, berikan kami hikmat untuk kami boleh melakukan apa yang harus kami lakukan. Mengambil setiap keputusan demi keputusan di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh hidup dan diam di dalam setiap panggilan yang Tuhan percayakan dan Tuhan panggil kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya, kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih untuk hari ini. Happy Sunday and God bless you. Terima kasih karena Anda telah mengikuti ibadah bersama Home Church Jakarta. Dan inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan serta persembahan persepuluhan dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Setiap hari jam 8 malam, Home Church Jakarta mengadakan online pray and worship bersama Pastor Sammy dan Fanny Mandik. Kita bisa menyembah dan berdoa bersama melalui aplikasi live Instagram. Let's stay home and pray. Seiring dengan dampak ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19, maka Life Changing Community atau LCC dari Home Church Jakarta mengadakan program iGift atau Inspiring Gift yang akan menyalurkan bantuan kepada lingkungan yang membutuhkan. Bagi anggota LCC maupun semua Anda yang tertarik untuk mengikuti program ini, silakan menyalurkan bantuan Anda melalui rekening BCA GBI Home dengan memberikan keterangan iGift, atau Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut
atau menghubungi akun Instagram @homechurchjakarta. Ibadah online dapat kembali Anda ikuti minggu depan di channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 pagi. Dan untuk info terbaru, silakan terus mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Sebelum kita tutup dalam doa berkat, saya mau pakai kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih untuk hamba Tuhan yang tadi sharing untuk kita semua. Anne, terima kasih ya. Dan juga untuk suaminya, Randy. Dua hamba Tuhan ini selalu jadi berkat untuk Home Church, bahkan dari awal pelayanan ini dibangun. Bahkan hubungan mereka dengan kami, saya dan Fanny dengan mereka kami udah menganggap mereka seperti adik sendiri. Puji Tuhan. Nah, yang kedua saya mengucapkan terima kasih untuk program iGive. Untuk donaturnya, untuk semua teman-teman yang udah bisa menjalankannya. Saya dengar laporan-laporan yang baik. Dan kita akan terus menjalankan ini sampai pandemi ini berakhir. Dan untuk itu kami masih terus membuka untuk setiap kita yang masih mau berpartisipasi dan membantu rekan-rekan kita yang membutuhkan bantuan. Puji Tuhan, biar di minggu ini jadi minggu yang dahsyat dan berkat untuk kita semua. Mari arahkan hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.